Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Khalil Rohman, NIM D100210232. Saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang kimia terapan di dunia teknik sipil. Sebelumnya, ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Perubahan materi bisa menimbulkan dampak negatif maupun positif. Ilmu kimia memiliki banyak manfaat dalam berbagai pengembangan ilmu lain yang diantaranya adalah menguji kualitas bahan produk industri, pengolahan limbah, serta mengetahui waktu kadaluarsa produk, dan lain-lain. Di bidang industri, ilmu kimia sangat berguna dalam pembuatan logam atau produk lain yang baik dengan sifat tertentu sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan, yang dilakukan dan dihasilkan melalui hasil riset. Berdasarkan ilmu kimia, salah satunya adalah pembuatan pipa PVC. PVC atau polivinil klorida adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropena. Polimer yang penggunaan industrinya mulai berkembang pada awal abad ke-20, antara lain karena biayanya yang rendah dan daya tahannya dan kapasitas isolasi termal dan listriknya. Di antara alasan lainnya, ini telah memungkinkan untuk menggantikan logam dalam berbagai aplikasi dan penggunaan. Polivinil klorida terdiri dari pengulangan banyak monomer vinil klorida CHCl membentuk polimer. Kedua atom klorin dan vinil diulang N kali. Dalam polimer, rantai polimer polivinil klorida diilustrasikan pada gambar di samping. Bola hitam sesuai dengan atom karbon, bola putih sesuai dengan atom hidrogen, dan bola hijau sesuai dengan atom klorin. Selanjutnya, reaksi pada provinil klorida. Provinil klorida termasuk dalam reaksi pembentukan polimer atau polimerisasi adisi, yaitu penggabungan molekul-molekul yang berikatan rangka membentuk rantai molekul yang panjang atau polimer. Polimerisasi adhesi terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap senyawa tak jenuh. Polimerisasi terjadi dengan bantuan suatu katalisator, misalnya peroksida. Maka ikatan rangkapnya terbuka dan monomer-monomer dapat langsung berikatan. Polimerisasi adhesi terjadi dalam 3 tahap, yaitu pemicuan, perambatan, dan pengakhiran. Juga digolongkan menjadi polimerisasi radikal bebas dan polimerisasi ion. Yang pertama, radikal bebas dibentuk melalui penguraian zat kurang stabil dengan energi tertentu menjadi pemicu pada polimerisasi. Zat pemicu berupa senyawa peroksida seperti dibenzoli peroksida dan azodiisobutyronitril. 2. Polimerisasi ionik menggunakan ion karbonium atau polimerisasi kation, atau ion carbanion polimerisasi anion. Yang pertama, polimerisasi kation. Monomer pembawa rantai adalah ion karbonium. Katalisis untuk reaksi adalah asam Lewis dan terjadi pada monomer yang memiliki gugus yang mudah melepaskan elektron. Polimerisasi kation paling baik dilakukan pada suhu rendah. Polimerisasi anion, monomer pembawa rantai adalah suatu karbonion. Monomer pembawa rantai adalah yang memiliki keelektronegatifan tinggi, seperti propenitril dan feniletena. Reaksi polimerisasi anion optimum pada suhu rendah. Katalis yang dipakai adalah logam alkil, aril, dan amida logam alkali. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu senyawa yang dapat dicetak sehingga dapat digunakan untuk membangun berbagai potongan, berbagai bentuk, dan ukuran. PVC tahan terhadap korosi terutama karena oksidasi. Oleh karena itu, tidak ada risiko dalam paparannya terhadap lingkungan. Kekurangan daya tahan PVC dapat menjadi penyebab masalah karena akumulasi limbahnya dapat menjadi kontributor pencemaran lingkungan yang telah mempengaruhi planet ini selama beberapa tahun. Sifat kemampuan untuk memperlambat api. Properti ini disebabkan oleh adanya klorin. Temperatur penyalaan PVC adalah 455 derajat Celcius, sehingga risiko terbakar dan menyalakan api rendah. Selain itu, panas yang dilepaskan oleh PVC saat terbakar kurang ketika diproduksi oleh polistirene dan polietilin, dua bahan plastik yang saling banyak digunakan. Daya tahan PVC memiliki atom klor yang melekat pada karbon dan rantai membuatnya lebih tahan terhadap oksidasi daripada plastik yang hanya memiliki atom karbon dan hidrogen dalam strukturnya. Stabilitas mekanik. PVC adalah bahan yang stabil secara kimiawi yang menunjukkan sedikit perubahan dalam struktur molekulnya dalam utara mekanisnya.
Ini adalah bahan viskoletik rantai panjang, rentan terhadap deformasi oleh aplikasi kekuatan eksternal yang berkelanjutan. Namun deformasinya rendah karena memberikan batasan dalam mobilitas molekulnya. Resistensi terhadap bahan kimia dan minyak. PVC tahan terhadap asam, alkali, dan hampir semua senyawa anorganik. PVC mendeformasi atau larutan menjadi hidrokarbon aromatik, keton, dan ether siklik, tetapi tahan terhadap pelarut organik lainnya, seperti hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon terhalogenasi. Juga ketahanannya terhadap minyak dan lemak bagus. Kepadatannya 1,38 gram per cm kubik, titik lebur antara 100 derajat Celcius dan 260 derajat Celcius. Persentase penyerapan air 0% dalam 24 jam. Kegunaan. PVC adalah bahan yang ekonomis dan serbaguna. Digunakan dalam konstruksi perawatan, kesehatan, elektronik, mobil, pipa, pelapis, kantong darah, prop, plastik, isolasi kabel, dan lain-lain. Digunakan dalam berbagai aspek konstruksi karena kekuatannya. Memiliki kegunaan khusus dalam pembangunan pipa karena bahan ini mengalami korosi dan tingkat pecahnya hanya 1% dari yang disajikan oleh sistem logam cair. Mendukung perubahan suhu dan kelembapan. PVC digunakan dalam kemasan produk yang berbeda seperti dry, kapsul, dan elemen lainnya. Untuk penggunaan medis juga kantong bank darah dibangun dengan PVC transparan. Karena PVC terjangkau, tahan lama, dan tahan air, PVC sangat ideal untuk jas hujan, sepatu bot, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.